Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita pada mata kuliah pengantar ilmu sejarah. Pada kesempatan ini berdasarkan di RPS, adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan sekarang adalah itu mengenai sumber sejarah. Nah, ini adalah materi ini sangat penting untuk dipahami oleh mahasiswa karena terdapat salah kaprah mahasiswa ketika ingin menulis sejarah. Nah, salah kaprahnya adalah terjadi ketika mahasiswa menulis tugas akhir atau melakukan penelitian. Nah, di saat mencari sumber sejarah atau dokumen pendukung ketika di lapangan, mereka terhambat tidak menemukan sumber sejarah. Nah, seringkali yang menjadi keluhan mahasiswa adalah ketika mencari fakta atau sumber sejarah itu tidak adanya sumber tertulis. Nah, itu salah kaprahnya. Padahal dalam ilmu sejarah bahwa dalam sumber sejarah itu tidak hanya terpaku kepada sumber tertulis, tetapi ada sumber-sumber lain, misalnya sumber benda, lisan, dan lain-lainnya. Nah, untuk itu pada pembahasan hari ini kita akan coba membahas mengenai sumber sejarah. Semoga pembahasan hari ini, yang saya sampaikan ini dapat memberikan manfaat dan memberikan referensi keilmuan dalam melakukan, misalnya katakanlah melakukan penelitian sejarah nantinya. Nah, kita awali dari pembahasannya. Kita harus terlebih dahulu mengenal klasifikasi dari sumber sejarah itu sendiri. Nah, mengenal klasifikasi ini penting, seperti yang saya katakan di awal tadi. Ini berguna untuk nantinya seandainya melakukan penelitian sejarah, maka mahasiswa atau peneliti, katakanlah mahasiswa namun tugas akhir tidak terhambat oleh yang namanya sumber sejarah. Nah, karena saya katakan tadi bahwa selalu dalam anggapan mahasiswa bahwa sumber sejarah itu hanya berdasarkan sumber tertulis, padahal tidak. Nah, karena misalnya ketika kita ingin mengkaji tentang sejarah di suatu masyarakat pada komunitas tertentu, misalnya pada masyarakat kecil, tidak semua masyarakat itu menuliskan tentang kejadian ketika peristiwa itu terjadi. Nah, sehingga mereka hanya mengingat peristiwa itu hanya pada memori. Itu kita sebut dalam sejarah itu adalah memori kolektif masyarakat, sehingga itu tidak tertuliskan. Nah, makanya ada disebut dengan nanti sumber lisan. Nah, ini kan kita lihat bagaimana klasifikasi sumber sejarah berdasarkan G.J. Renier. Nah, dia membagi sumber sejarah itu ada dua, ada berdasarkan waktu pembuatan dan ada bentuk. Nanti pada waktu pembuatan ini terbagi lagi juga menjadi dua klasifikasi. Ada waktu pembuatan berdasarkan sumber primer dan ada sumber sekunder. Kemudian berdasarkan bentuk diklasifikasikan lagi menjadi tiga klasifikasi. Ada yang abstrak, imaterial, kemudian ada material, dan ada sumber tertulis. Nah, nanti semua ini akan kita bahas satu persatu bagaimana apa yang dimaksud dengan sumber berdasarkan waktu pembuatan, bentuk, dan macam-macam dari bentuk sumber sejarah itu. Nah, kita awali misalnya dari waktu pembuatan. Nah, dalam waktu pembuatan ini itu dibagi lagi menjadi berdasarkan sumber sejarah berdasarkan benda atau manusia. Nah, yang dimaksud dengan benda berdasarkan waktu pembuatan adalah waktu dibuat sebuah benda itu atau artefak. Nah, peninggalan yang ada pada saat peristiwa itu terjadi. Nah, jadi maksudnya adalah waktu pembuat sumber sejarah berdasarkan waktu pembuatan dalam kategori benda ini adalah benda itu dibuat ketika peristiwa sejarah itu terjadi. Atau
dimaksud dengan sumber benda. Contohnya adalah teks proklamasi. Bisa kita kategorikan sebagai waktu pembuatan, karena teks proklamasi yang asli itu dibuat ketika itu dirumuskan di Rumah Laksamana Medan. Itu yang maksud dengan sumber benda berdasarkan waktu pembuatan. Nah, dia jadi, saya ulangi sekali lagi, jadi waktu pembuatan itu sumber benda adalah benda itu dibuat ketika peristiwa itu terjadi. Nah, kemudian ada waktu pembuatan berdasarkan aspek manusianya. Yang dimaksud dengan manusia ini adalah saksi mata atau pelaku sejarah yang terlibat langsung dalam peristiwa sejarah. Nah, jadi ada manusia bisa jadi sumber sejarah berdasarkan kategori waktu. Nah, karena yang dimaksud dengan manusia dalam kategori waktu ini adalah karena dia terlibat langsung atau menjadi saksi mata dalam peristiwa itu terjadi. Nah, ini berdasarkan kategori waktu. Misalnya tokoh-tokoh yang terlibat dalam perang 10 November, perang kemerdekaan dan lain-lain, atau katakanlah para veteran-veteran perang. Nah, itu bisa kita kategorikan sebagai sumber sejarah berdasarkan aspek waktu. Kemudian kita beralih pada yang lain. Nah, klasifikasi sumber sejarah. Nah, klasifikasi sumber sejarah itu nanti kita bagi lagi menjadi ada namanya sumber primer. Nah, seperti yang saya awalkan tadi, ada sumber primer dan ada sumber sekunder. Sumber primer ya sumber utama, sumber sekunder adalah sumber kedua. Nah, yang dimaksud dengan sumber primer itu adalah jika sumbernya masih asli. Contoh misalnya ini adalah sebenarnya arsip dari peninggalan zaman kolonial. Nah, sumbernya masih asli. Nah, dokumen atau benda materialnya merupakan jejak masa lalu yang hadir apa adanya. Maksudnya dia tidak tersentuh oleh interpretasi sejarawan, masih bentuk aslinya tanpa dikatakanlah dipenuhi oleh unsur interpretasi sejarawan. Nah, maksud dengan sumber primer. Nah, kemudian kisah sejarah yang disampaikan katakanlah pada aspek manusia. Nah, cerita sejarahnya itu disampaikan langsung oleh pelaku sejarah atau saksi mata pada sebuah peristiwa tersebut. Nah, jadi pada intinya ini adalah tangan pertama dari cerita sejarah tersebut. Kalau dia berbentuk dokumen, dia masih asli, tidak ada interpretasi dari sejarawan. Kalau dia bersumber dari manusia, cerita sejarah itu langsung disampaikan oleh pelaku sejarah. Nah, kemudian ada sumber sekunder. Maksud dengan sumber sekunder ini adalah dia berlawanan dengan sumber primer. Sumber sekunder adalah sumber kedua. Nah, jika dia misalnya dalam berbentuk benda atau dokumen, katakanlah buku misalnya, ini adalah contohnya buku sejarah. Nah, dia sudah ada campur tangan peneliti dalam menginterpretasi sumber sejarah. Nah, jadi maksudnya adalah sumber sejarah tersebut baik koran maupun arsip itu sudah diinterpretasikan oleh sejarawan yang dituangkan dalam bentuk buku. Nah, jadi arsip kemudian diinterpretasikan dijadikan buku atau bisa hasil penelitian. Nah, jadi sudah ada campur tangan dari sejarawan. Ini adalah sumber kedua maksudnya. Nah, ini adalah tangan kedua. Nah, kemudian kita masuk yang lain berdasarkan bentuk. Nah, berdasarkan bentuk imaterial kita bagi tadi berdasarkan bentuk ada imaterial, kemudian ada material dan ada sumber tertulis. Maksud dengan imaterial ini adalah dia sumbernya tidak dalam bentuk benda tetapi dalam bentuk mental, atau yang saya sebutkan tadi dia ada dalam memori kolektif masyarakat. Nah, sesuatu yang masih hidup, dia masih ada sampai sekarang, tapi dia tersimpan dalam memori kolektif masyarakat. Contohnya adalah misalnya seperti adat, norma, tradisi dan legenda. Saya contohkan di sini adalah ini adalah Candi Prambanan di mana ada sebuah legenda atau mitos yang tersebar di masyarakat bahwa
Prambanan ini dibangun dalam satu malam dalam cerita Bandung Bondowoso. Nah, itu bisa dibaca nanti pada referensi tentang Candi Borobudur ini. Jadi ini adalah dia hidup pada memori kolektif masyarakat. Dia bisa legenda, tradisi, norma dan adat. Pada intinya pada sumber bentuk yang imaterial ini tidak berbentuk benda, tapi dia ada pada memori abstrak, katakanlah seperti itu. Nah, kemudian ada berdasarkan bentuknya material, ini adalah benda, dia dapat dilihat, oleh panca indera. Kalau imaterial ini dia tidak dapat diamati oleh panca indera, material ini dapat diamati oleh panca indera. Nah, objek atau bukti sejarah berupa benda masa purbakala yang dihasilkan oleh manusia hidup pada masa lalu. Nah, ini kita contohkan pada misalnya prasasti. Inilah salah satu prasasti Basure yang ada di Batu Sangkar, bisa prasasti, dolmen maupun menhir. Jadi dia adalah benda yang dihasilkan oleh manusia yang hidup pada masa lalu. Ini ada sumber tertulis. Nah, contohnya di sini adalah teks proklamasi. Nah, bukti tertulis itu adalah bukti dari setiap kegiatan manusia. Dia lebih mengarah kepada sumber berupa dokumen atau arsip. Nah, jadi yang ini adalah lebih terarah kepada sumber tertulis arsip. Kalau ini lebih pada kebendaan seperti menhir, kemudian prasasti dan lain semacam, tapi adalah dia tertuliskan. Nah, ini tertuliskan. Jadi katakanlah ini seperti benda keras, batu, kemudian ini seperti lebih mengarah kepada sumber tertulis. Contohnya adalah arsip. Nah, itu berdasarkan sejarah, tapi secara umum sumber sejarah secara umum, nah itu kita bagi dia ini secara umum berdasarkan 3 klasifikasi sumber. Ada sumber lisan, ada sumber tertulis, dan ada sumber benda. Pada sumber lisan nanti diklasifikasikan lagi menjadi 2 jenis sumber lisan. Ada yang oral tradisi atau tradisi lisan, ada oral histori atau sejarah lisan. Nah, kemudian pada sumber tertulis dibagi lagi menjadi 2, ada yang dibuat berdasarkan pembuatan yang dibuat secara disengaja, atau ada yang dibuat tidak disengaja. Kemudian ada sumber benda. Nah, kita kupas. Nah, misalnya yang sengaja dibuat. Nah, ini maksud dengan sengaja dibuat itu adalah yang dihasilkan, karya yang dihasilkan itu adalah sengaja dibuat untuk kepentingan sejarah itu sendiri. Nah, kita contohkan adalah misalnya pada buku sejarah. Nah, ini sengaja dibuat tentang sejarah Soekarno. Katakan contohnya seperti biografi, autobiografi. Nah, itu salah satu dari sumber sejarah juga, tapi kita katakan dia sengaja dibuat untuk kepentingan sejarah. Contoh lain adalah seperti buku peringatan. Ini adalah yang sengaja dibuat. Kemudian ada yang tidak sengaja dibuat. Nah, dia tidak disengaja dibuat untuk kepentingan sejarah, tetapi dalam perkembangan waktu maka dia akan menjadi sumber sejarah. Misalnya koran, bisa jadi koran yang ada hari ini tidak menjadi sumber sejarah. Nah, karena dia masih faktual, ya. Bisa jadi koran yang terbit pada hari ini, katakanlah kita contohkan pada koran, bisa jadi koran-koran yang terbit pada hari ini, pada tahun ini atau 5 tahun sekarang tidak menjadi sumber sejarah, tetapi seiring dengan perkembangan waktu, karena ada kepentingan dalam penulisan sejarah, maka lama-kelamaan koran ini bisa dijadikan sumber sejarah. Nah, ini adalah contohnya. Ini salah satu contoh adalah koran bisa dijadikan sumber sejarah. Dia tidak sengaja dibuat, tetapi lama-kelamaan ini akan menjadi sumber sejarah. Nah, jadi kemudian ada tradisi lisan. Nah, kalau kita bicara tentang tradisi lisan, ini biasanya berkaitan dengan tuturan atau penuturan dari sebuah komunitas masyarakat yang biasanya berkaitan dengan kebudayaan. Nah, dia dari ucapan lisan. Jadi yang maksud dengan tradisi lisan sebagai sumber sejarah itu adalah cerita tentang hal tertentu yang diturunkan secara turun temurun. Jadi
sumber lisan itu dia dituturkan dari generasi ke generasi, bisa dijadikan sumber sejarah. Kemudian tradisi lisan mencakup semua budaya lisan dari suatu komunitas masyarakat. Dia selalu berkaitan dengan kebudayaan masyarakat, adalah tradisi lisan. Kemudian ada sejarah lisan atau oral history. Dia ada ini menceritakan tentang suatu kejadian yang disampaikan oleh pelaku sejarah. Jadi kelihatan perbedaannya. Kalau sejarah lisan adalah diceritakan oleh para pelaku sejarah secara langsung, sedangkan tradisi lisan ini adalah dia tidak harus disampaikan oleh para pelaku sejarah karena ceritanya didapatkan dari generasi sebelumnya, kemudian disampaikan kepada generasi yang lain, kemudian menyangkut dengan kebudayaan. Tetapi dua klasifikasi tradisi lisan ini bisa dijadikan sumber sejarah. Ada tradisi lisan dan ada sejarah lisan. Tetapi ketika kita menggunakan dua sumber ini sebagai dokumen pendukung dalam penulisan sejarah, kita harus hati-hati karena kita harus tetap melakukan kritik sumber. Itu adalah klasifikasinya. Kemudian ada yang terakhir, ada sumber benda. Jadi yang maksud dengan sumber benda ini adalah dia hanya benda utuh tanpa informasi. Kalaupun ada informasinya, memberikan sedikit keterangan. Misalnya kita contohkan pada patung, ada monumen, bangunan ibadah, uang, maksudnya uang lama. Contoh-contoh ini, 4 contoh ini dia tidak menyimpan informasi, tetapi informasi itu akan didapatkan ketika diinterpretasikan oleh sejarawan. Misalnya patung, dia hanya sekedar benda, tidak menyimpan informasi. Kemudian pun dengan monumen, bangunan ibadah, uang lama dan semacam. Tapi informasi mengenai kebendaan ini bisa didapatkan melalui interpretasi sejarawan. Makanya dikatakan bahwa segala fakta sejarah, artefak, benda-benda sejarah itu dia tidak akan memberikan informasi. Kapan dia bisa memberikan informasi benda sejarah itu? Apabila dia bisa diajak berbicara oleh sejarawan. Kalau sudah diajak bisa berbicara oleh sejarawan, maka benda-benda tersebut akan bisa memberikan keterangan informasi. Itulah mengenai sumber sejarah dan contoh-contohnya, ada klasifikasinya. Semoga ini bermanfaat apa yang disampaikan. Silahkan cari referensi lain untuk menambah wawasan kita semua. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.